Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, saya Susgrandini Hussein, Kepala SMK Sinar Parahyangan, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya mengikuti program peningkatan kompetensi pembelajaran untuk Kepala SMK Pusat Keunggulan tahun 2023. Melalui elaborasi modul pembelajaran kepemimpinan pembelajaran, budaya positif, kecerdasan sosial emosional, dan tahapan atap baja, kami membuat program Bangku Miring, sebuah prakarsa perubahan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi lisan siswa untuk meningkatkan daya saing dunia kerja. Tantangan yang dihadapi SMK Sinar Parahyangan dalam menghasilkan lulusan siap kerja dan berdaya saing salah satunya adalah keragaman kesiapan siswa dalam berkomunikasi lisan secara efektif. Kemampuan komunikasi lisan dalam presentasi, negosiasi, dan wawancara siswa saat ini masih belum sesuai harapan dunia kerja. Siswa belum terbiasa melakukan komunikasi lisan secara efektif, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Sahabat vokasi, dalam tahapan atap, kami memetakan aset dan kondisi awal yang kami miliki untuk menjawab tantangan tersebut, yakni aset yang kami miliki adalah kemampuan siswa dalam berkomunikasi tulisan sudah baik, memiliki guru bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Mandarin yang kompeten, memiliki hubungan yang harmonis dan sinergis dengan 70 dudika dan orang tua siswa, memiliki TEFA yang berproduksi secara rutin. Menyadari urgensinya hal tersebut, diperlukan aksi nyata, yakni kepala sekolah menggerakkan seluruh guru dan guru tamu dunia kerja membantu anak untuk berlatih dan membiasakan melakukan presentasi dengan efektif dan sistematis, membuat negosiasi perkenalan diri, menawarkan bantuan, dan penerimaan tamu dengan efektif. Mengkreasi komunikasi lisan sesuai ide opini mereka sendiri, namun tetap berdasarkan SOP dunia kerja. Melakukan komunikasi dengan intonasi yang tepat, kesesuaian gestur tubuh, dan etika penampilan profesional. Sahabat vokasi, pembelajaran bermakna yang dapat diambil dari aksi nyata ini adalah sebagai calon desainer grafis, fotografer, animator, make up artist, hairdresser, akunting, teller, customer service, dan pengusaha, para murid paham mengapa mereka perlu meningkatkan keterampilan komunikasi lisan yang baik, memodifikasi dan menghasilkan keterampilan komunikasi lisan yang sesuai SOP dunia kerja, menyadari pentingnya etika, intonasi, gestur, dan penampilan profesional dalam menerapkan komunikasi lisan. Tidak boleh ada yang gagal dalam melakukan komunikasi lisan. Pada tahap awal bagja, yakni buat pertanyaan utama, kami melakukan brainstorming terhadap para guru, siswa, dan mitra Dudi terkait pentingnya mengembangkan keterampilan komunikasi lisan yang baik untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Mengkaji SOP komunikasi mitra Dudi untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, melakukan refleksi diri pembelajaran yang kita lakukan untuk mendukung keterampilan lisan siswa, mengkaji nilai kebijakan dan kebutuhan dasar yang disepakati dalam keyakinan kelas. Saat ini, program yang mendukung untuk komunikasi lisan terbatas pada pembelajaran bahasa, presentasi, morning quotes, dan program literasi, belum secara masif dan intensif dilakukan. Kami menemukan bahwa keberhasilan program ini diawali dengan kepercayaan dari guru, Dudi, dan orang tua kepada siswa bahwa mereka bisa. Guru, Dudi, dan orang tua harus membangkitkan kepercayaan diri dan potensi siswa, bahwa komunikasi lisan bukan kecerdasan verbal belaka. Namun, ini menjadi modal hidup yang terkait saling menghormati, memahami rasa orang lain, bukan hanya soal kata-kata menghibur, tetapi pada aksi nyata penerapan nilai kebajikan. Pemahaman, sikap, dan tindakan siswa, pengalaman belajar inilah yang harus kita biasakan pada murid kita. Pada tahap ambil pelajaran, melakukan wawancara dan survei pengalaman guru, kepala sekolah, murid, orang tua tentang kegiatan peningkatan keterampilan lisan yang pernah ada di sekolah.
Melakukan survei pada murid penyebab keberhasilan dan kegagalan mereka dalam berkomunikasi lisan. Mencari contoh nyata melalui studi literatur dan mengkaji SOP Dudi bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Melakukan refleksi diri untuk mengenali potensi multi-unsur dalam menemani siswa mengembangkan keterampilan komunikasi lisannya. Kemampuan awal siswa dalam bangku miring ini berbeda-beda. Ada yang sudah mahir, namun ada juga masih dalam tahap berkembang. Sehingga kami menyusun rubrik penilaian untuk memantau progres siswa. Diagnostik awal dari 550 orang siswa, kami ditemukan bahwa 30% siswa perlu bimbingan, 40% siswa cukup mampu, 20% siswa cakap, dan 10% siswa sudah mahir dalam berkomunikasi lisan secara formal dalam 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab. Setelah melakukan diagnostik kemampuan awal siswa, kami berikan kuesioner pada 30% siswa kami terkait hal apa yang mempengaruhi kemampuan lisan formal mereka adalah faktor internal malu, takut salah, tidak percaya diri, takut diketawai, dan faktor eksternal adalah tidak tahu caranya, belum pernah diajarkan oleh guru sebelumnya, pernah diajarkan tapi lupa karena tidak dibiasakan. Kita tidak bisa mengubah semua siswa agar mencapai apa yang diinginkan guru, sehingga kami mengikuti pola siswa dan mengarahkan mereka agar sampai pada pola masing-masing. Yang berarti ini sangat tergantung pada potensi siswa secara individu. Kami memberikan guidelines secara step by step agar siswa mudah berlatih dan membiasakan komunikasi lisan secara formal. Inilah kunci keberhasilan kedua. Karenanya, perubahan ini diawali melalui guru dan lingkungan sekolah. Siswa pada akhirnya hanya membiasakan hal yang dialaminya di sekolah. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pada tahap ini bertujuan untuk memantapkan komitmen sesuai dengan potensi dan perannya masing-masing. Saat ini kami semua sepakat untuk membangun perubahan, kemauan, dan kesediaan sekaligus menyingkap potensi murid dalam berkomunikasi lisan. Langkah kami menggali mimpi adalah melalui hanging notes, seluruh guru, siswa, orang tua, dan Dudi membuat keyakinan bersama dan harapan positif dalam program Bangku Miring. Penetapan target dan standar kemampuan komunikasi lisan siswa, menyusun daftar keterampilan komunikasi lisan yang harus dikuasai siswa. Apa langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan komunikasi lisan siswa? Pemetaan kompetensi awal kemampuan komunikasi lisan siswa, penggalian harapan siswa terhadap penerapan komunikasi lisan siswa, adanya keyakinan dan harap positif dari guru, siswa, orang tua, dan Dudika terhadap pengembangan komunikasi lisan siswa. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik komunikasi lisan siswa di kelas? Tidak ada siswa yang gagal dalam melakukan perkenalan diri, menawarkan bantuan, morning quotes, memimpin doa, student lead conference, sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Apa sarana yang harus kita siapkan untuk menguatkan komunikasi lisan siswa? 1. Panduan komunikasi lisan. 2. Mic portable. 3. Rubrik observasi. 4. Berbagai poster untuk guidelines dan motivasi komunikasi lisan yang relevan ditempel pada seluruh area sekolah. 5. SOP komunikasi lisan. 6. Kamera untuk merekam. Kapan kita akan mulai melatih komunikasi lisan siswa? Mulai 31 Oktober 2023 sampai dengan batas waktu siswa-siswi lulus dari SMK Sinar Parahyangan. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan komunikasi lisan siswa? Membangun kepercayaan diri siswa, pemetaan kompetensi awal dan harapan siswa, menetapkan dan mensosialisasikan program Bangku Miring, pelibatan seluruh guru, pegawai, orang tua, dan Dudika,
pelatihan penguatan komunikasi lisan para guru oleh Mitra Dudi, menyusun panduan komunikasi lisan bagi siswa dan seluruh guru pegawai, menyusun rubrik observasi pengembangan komunikasi lisan, guru bersama kepala sekolah merancang lingkungan belajar yang menyediakan berbagai poster untuk ditempel sebagai guidelines dan motivasi komunikasi lisan, menyampaikan panduan dan rubrik observasi komunikasi lisan pada siswa dan orang tua. Siswa menerapkan memimpin doa dan morning quotes bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Jepang pada tiap mata pelajaran. Pada tahap ini, siswa diberikan kebebasan tema dan bahasa yang ia gunakan. Jika per hari ada 4 mata pelajaran, maka akan ada 8 orang siswa yang menerapkan tahapan ini. Total rombongan belajar saat ini ada 18 romba. Maka per hari akan ada 144 orang siswa yang berlatih dan terbiasa memimpin doa dan morning quotes. Siswa menerapkan perkenalan diri dan menawarkan bantuan saat ini di luar ruang kelas dan teaching factory. Seluruh guru melakukan observasi selama dalam kelas dan luar kelas, melakukan tindakan korektif dan memberikan intervensi pada siswa terkait pengembangan komunikasi lisan mereka. Pada saat bagi rapot, siswa terlibat aktif dalam Student Lead Conference bersama orang tua dan melakukan evaluasi dan bersyukur atas progres yang telah dicapai mereka di sekolah. Melakukan refleksi bersama siswa dan guru tiap akhir minggu, menindaklanjuti hasil refleksi secara responsif, cepat, dan tepat.